Shalom, selamat beribadah. Kita diberkati Tuhan hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah hari ini, ibadah yang kami tunggu-tunggu, kami rindukan, kami nantikan, kami datang kepada Tuhan dengan hati bersyukur dan membawa penyembahan kami, meninggikan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih. Mari Tuhan, Kau sampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami. Tuhan, kami membutuhkan kebenaran firman-Mu untuk menuntun di jalan-jalan kami, supaya kami dapat melihat jalan Tuhan, dan kami dapat menghidupi di jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kami. Roh Kudus, Engkau yang menuntun kami, menguasai kami, memampukan kami menangkap isi hati Tuhan. Engkau yang menjamah setiap hati kami, Engkau yang memperbarui hati kami. Urapi dan berkati hamba-Mu, Kau pakai menjadi alat-Mu semata untuk menyampaikan kerinduan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Apa kabar saudara? Kita berjumpa kembali. Puji Tuhan. Saya bersyukur kalau kita tetap dapat beribadah dengan setia sampai hari ini. Walaupun keadaan seringkali memberikan kepada kita tekanan, perubahan, tetapi kita boleh tetap menjaga hati kita dan kita setia untuk mengiring Tuhan dan tetap kita mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Dan hari ini kita akan membahas sebuah tema seperti yang Tuhan Yesus ajarkan pada waktu khotbah di bukit, yaitu diberkatilah orang yang berduka cita. Mari kita perhatikan firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat yang ketiga dan keempat. Tapi kita akan membaca ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Tapi kalau kita membaca ayat ini terpisah, hanya ayat yang keempat tanpa membaca ayat yang ketiga, maka seringkali kita bisa mempunyai persepsi yang tidak utuh tentang apa maksudnya Tuhan Yesus mengajar pertama kali ini tentang berbahagialah, tentang bersukacitalah, tentang diberkatilah. Sebab inilah yang menjadi tujuan daripada Yesus datang ke dunia, membuat hidup kita terlepas dari belenggu dosa dan kutuk, sehingga kita dapat menikmati semua yang Allah sediakan, atau warisan yang Allah berikan buat seluruh umat manusia di alam semesta ini, yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita baca secara utuh mulai ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Nah, setelah itu, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Selintas saya mempunyai pendapat, umumnya orang miskin itu susah. Umumnya orang miskin itu menderita. Sehingga di dunia ini, kata miskin itu kata yang pasti tidak disukai. Orang lebih suka kalau dibilang kaya. Coba, saudara, kalau dibilang miskin tersinggung, bukan? Tapi kalau dibilang kaya tersanjung. Nah, waktu tersanjung, orang itu menjadi sukacita. Dan waktu sukacita saudara merasakan bahagia. Sebab itu prinsip di dunia ini adalah prinsip yang mengarah kepada apa yang kita suka. Karena itu kita selalu ingin disanjung. Kita selalu ingin kecukupan dalam arti berkelimpahan, dalam arti berlebihan. Tidak hidup kurang, tidak hidup sengsara, tidak hidup menderita. Hidupnya senang. Ukuran senang karena mengikuti keinginan kita, itu kemudian menjadi sebuah rumusan tentang kebahagiaan. Nah, kalau kita tidak senang karena keinginan kita tidak dipenuhi, maka seringkali kita menganggap itu adalah suatu bukan kebahagiaan, suatu penderitaan, bahkan mendatangkan desperate, mendatangkan keputusasaan. Nah, prinsip ini yang mau diubah oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengubah seluruh prinsip, seluruh gaya hidup, seluruh cara pandang. Tapi terutama yang ingin diubah Tuhan Yesus adalah apa yang ada di dalam hati kita. Supaya apa yang ada di dalam hati kita, apa yang disebut hasrat kita, niat kita, keinginan kita, apa yang kita butuhkan dan perlukan, itu dirubah. Karena selama ini apa yang ada di dalam hati kita mengakomodir status manusia yang sudah dalam keadaan dosa, yaitu terpisah dari Allah. Dan waktu manusia terpisah dari Allah, sebetulnya Alkitab mengatakan waktu itu manusia maka akan hidupnya susah.
Nah, sebab itu manusia berusaha untuk mengatasi kesusahan-kesusahan, penderitaan-penderitaan. Dengan kata lain, manusia menganggap penderitaan itu adalah sesuatu yang tidak baik. Padahal manusia disadarkan saat ini oleh Tuhan Yesus bahwa penderitaan itu akibat dari dosa. Tapi kalau kita menyadari penderitaan itu karena dosa, dan kita menyesali, dan kemudian kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup kita akan menjadi diubahkan. Tuhan mengubahkan lebih dulu hati kita, Tuhan mengubahkan prinsip, Tuhan mengubahkan keyakinan, Tuhan mengubahkan cara pandang, kemudian Tuhan mengubahkan tindakan atau sikap dan respon hidup kita. Puji Tuhan. Nah, saudara, kalau kita memang memperhatikan dari terjemahan bahasa yang lain, yaitu dalam bahasa Inggris, di dalam English Standard Version, dikatakan, blessed are the poor in spirit. Jadi dituliskan di situ, blessed are the poor in spirit. Jadi dalam arti miskin itu miskin di hadapan Allah. Miskin itu maksudnya miskin di dalam roh. Miskin di dalam roh. Ini menunjukkan bahwa ada keterbatasan. Ada keterbatasan dalam hidup mereka karena hidup mereka itu tidak mempunyai suatu hubungan lagi dengan Allah. Sebetulnya manusia diciptakan ini berhubungan dengan Allah. Tetapi akibat dosa, maka hidup manusia itu menjadi terbatas. Dia tidak lagi mempunyai hubungan dengan Allah. Dan dia menyadari itu, bahwa dia tidak memiliki hubungan dengan Allah. Dia menyadari kemiskinan itu. Jadi bukannya dia menolak, tapi menyadari, sehingga dia merasakan melalui kemiskinan itu, merasakan keterpisahannya dengan Allah. Dan kemudian menyesali, dan kemudian dia ingin mencari, menghendaki supaya hubungan dengan Allah itu bisa diperbaiki. Dengan kata lain, dia menyesal dan bertobat. Nah, ini nyambung dengan kata apa? Berbahagialah mereka yang bersedih hati. Mereka yang bersedih hati. Mereka yang berduka cita. Nah, karena apa? Karena mereka yang berduka cita itu akan dihiburkan. Akan dihiburkan. Jadi rupanya, supaya kita bisa bergaya hidup sebagaimana yang Allah kehendaki, yaitu gaya hidup kerajaan Allah, maka kita membutuhkan Allah sendiri. Karena Allah itu yang bisa menghiburkan kita. Kenapa harus dihiburkan? Karena kita masih berada di dunia ini. Kita masih berada di tengah dunia yang gelap, dunia yang telah jatuh dalam dosa. Sehingga pergumulan kita untuk kita bisa berubah menjadi manusia baru, perlu suatu dukungan, perlu suatu jaminan dengan Allah. Oleh Allah. Dan jaminan itu diberikan oleh orang yang betul-betul berduka cita karena status kehidupannya yang terpisah dari Allah. Dia bersedih karena dia terpisah dari Allah. Puji Tuhan. Memang menjadi sebuah pertanyaan. Ya, kita yang hidup sehari-hari, yang sudah terpengaruh dengan gaya hidup dunia, dengan semua yang berasal dari dunia ini, semua yang diciptakan oleh pikiran manusia, yang kita tahu semua manusia itu adalah manusia berdosa. Seringkali kemudian kita berpikiran sebagaimana kita menggunakan pendapat umum yang ada di dunia, atau saya sering mengatakan logika orang dunia. Pertanyaannya begini, mungkinkah orang yang berduka cita itu bisa berbahagia? Mungkinkah orang yang berduka cita itu berbahagia? Pertanyaannya begitu. Adakah kebahagiaan di dalam diri orang yang sedang berduka cita? Bisa nggak sih orang yang sedang berduka cita itu berbahagia? Nah, sebetulnya Tuhan Yesus mengajarkan ini, ingin mengajarkan apa yang Tuhan Yesus akan lakukan di dalam kehidupannya selama dia hidup di dunia ini untuk memenuhi keinginan Bapa. Tuhan Yesus tahu persis bagaimana cara untuk bisa membuat manusia ini terlepas dari belenggu dosa. Bagaimana supaya manusia ini dapat diperdamaikan kembali dengan Allah. Tuhan Yesus tahu untuk apa dia datang ke dunia. Tahu tugas-tugasnya. Sebab itu sebelum dia melakukan segala sesuatu, dia mempersiapkan muridnya. Dia mengajarkan apa yang akan dia kerjakan. Dia mengajarkan apa yang dia akan alami. Dia mengajarkan apa yang akan diselesaikan selama dia ada di dunia ini. Dan bagaimana cara menyelesaikannya. Dan seringkali itu saya katakan, di dunia ini kita harus memilih jalan yang Tuhan sediakan. Dan kemudian berjalan di jalan itu dengan cara
seperti yang Tuhan lakukan, seperti yang Tuhan ajarkan buat kita. Jalannya benar, caranya benar. Melalui khotbah di bukit ini kita mendapatkan satu pemahaman bahwa untuk menghidupi gaya hidup kerajaan Allah itu mesti jalannya benar dulu. Karena di dunia ini banyak tawaran jalan, tapi hanya ada satu jalan untuk menuju ke surga. Jalannya benar, jalan yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Dan kalau kita berjalan di jalan itu, kita jadi pindah jalur ke jalur yang benar, maka di sepanjang jalur itu kita juga harus terus belajar melakukan yang benar. Karena di jalan yang benar belum tentu saudara terjamin melakukan yang benar. Di jalan yang benar, apalagi yang saudara pilih itu jalan yang benar, tapi saudara hidupnya masih ada di dunia, berarti saudara akan ada tawaran-tawaran, ada distraksi, ada banyak hal yang menarik perhatian, mengalihkan perhatian dengan cara-cara dunia. Setelah saudara menemukan jalan yang benar, cara-caranya juga harus diseleksi. Saudara harus memilih cara yang seperti yang Tuhan inginkan. Dengan antara lain, orang yang hidup dalam gaya hidup kerajaan Allah, orang itu yang bisa terampil membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Dengan kata lain seperti itu. Oleh karena itu, mungkinkah orang yang berduka cita berbahagia? Jawabannya apa, saudara? Ya, kalau menurut logika dunia, tidak mungkin. Tapi kalau sekarang kita mengikuti ajaran Tuhan, kenapa tidak mungkin? Kenapa tidak mungkin? Nah, mari kita belajar. Apa itu arti berduka cita? Apa itu arti berduka cita? Baru kita bisa tahu kalau kita berduka cita menurut pikiran Tuhan Yesus, seperti apa hasilnya. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mengikuti berduka cita seperti pikiran Tuhan Yesus, apa akibatnya? Saudara, kita melihat dari kehidupan Tuhan Yesus. Di dalam tujuan besar kehidupan Tuhan Yesus yang dialami selama dia ada di dunia, atau saya ingin mengatakan tujuan besar dari penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, karena puncak daripada kehidupan Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus berhasil taat setia melakukan kehendak Bapa waktu dia menyerahkan nyawanya. Dia mati, darahnya tercurah untuk menebus dosa manusia, dan dengan demikian manusia diperdamaikan dengan Allah yang memiliki iman pada Tuhan Yesus. Nah, saudara, saya mencatat ada beberapa hal dalam penderitaan, duka cita Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus hidupnya penuh dengan kesengsaraan. Karena hatinya itu remuk. Kesengsaraan itu karena hatinya hancur. Hatinya hancur. Mengapa hatinya hancur? Karena Yesus sebagai pribadi memahami benar tentang dosa manusia. Hati Yesus itu hancur karena dosa manusia. Tuhan Yesus memahami benar betapa manusia itu telah jatuh begitu dalam di dalam dosa. Dan akibat dosa itu merusak kehidupan manusia. Merusak pribadi manusia. Merusak karakter manusia. Dan akibat dosa mengakibatkan kejahatan. Jadi Tuhan Yesus betul-betul menderita karena melihat, karena memahami, karena ikut merasakan begitu hancurnya, begitu jatuhnya, begitu dalam di dalam dosa, dan itu mengakibatkan kerusakan, kehancuran, dan kejahatan. Dengan demikian Yesus itu paham bahwa kalau kejahatan dan dosa ini dihapuskan, maka ada satu kelegaan. Bukankah Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma bahwa kerajaan surga itu adalah damai sejahtera dan sukacita. Kebenaran, kemudian damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Yesus itu paham bahwa ada satu sukacita yang besar, ada kebahagiaan yang membentang di hadapannya, yang memberi kekuatan bagi dia waktu dia melakukan panggilan dan tugasnya, melakukan apa yang Bapaknya inginkan untuk dia selesaikan di dunia itu, yaitu memikul salib. Yesus tahu
bahwa penderitaan karena dia pikul salib itu akan memberikan jaminan keselamatan bagi kita semua. Dan itu akan memberikan kepada kita kebahagiaan. Dan dengan demikian itu menyenangkan Bapaknya di surga. Saudara bisa tangkap? Jadi penderitaan yang dialami Tuhan Yesus itu memberikan kepada kita satu gaya hidup yang harus diterapkan dalam hidup kita pada waktu kita sebagai murid Tuhan Yesus dan mengikuti Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita belajar di khotbah Yesus di bukit ini luar biasa, karena kita belajar tentang prinsip-prinsip dasar apa yang Yesus ingin supaya kita tahu darinya. Apa yang menjadi gaya hidup, apa yang menjadi cara pikir Tuhan Yesus, apa yang menjadi pola pikir, apa yang cara pandang Tuhan Yesus. Atau dengan kata lain, apa yang ada di dalam isi hati Tuhan Yesus. Bahwa di dalam dirinya ada kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar. Sehingga Rasul Paulus selalu mengingatkan buat kita, karena Rasul Paulus yang mengatakan begitu panjang, begitu lebar, begitu tinggi, dan begitu dalam kasih Allah. Nah saudara, kalau kita melihat apa yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam Markus pasal 2 ayat ke-17, memang Yesus datang ke dunia itu untuk menyembuhkan orang yang berdosa. Yesus datang ke dunia itu untuk memulihkan orang yang sakit. Yesus datang ke dunia itu untuk memperbaiki orang yang rusak. Di dalam Markus pasal 2 ayat yang ke-17, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Orang berdosa. Selintas timbul dalam pemahaman saya, pemikiran saya, orang yang selalu merasa dirinya benar, susah untuk mengikuti apa yang Tuhan Yesus mau atas hidup dia. Karena dia sudah merasa benar, bukan? Saudara bisa tangkap pemahaman ini? Nah, sebab itu kalau kita sedang menghadapi atau sedang terlibat atau sedang mendengarkan orang cekcok, masing-masing selalu ingin membenarkan dirinya. Saya yang benar, kamu yang salah. Tapi kalau kedua pihak itu menyadari dirinya tidak ada yang benar, mari kita, yang benar adalah Tuhan Yesus. Kita datang pada Tuhan, kita mencari penyelesaian melalui kebenaran firman Tuhan, maka kedua orang itu pasti akan bisa berdamai. Karena kedua-duanya mengikuti jalannya Tuhan. Jadi orang yang membutuhkan Yesus itu adalah orang yang sakit. Orang yang sakit, orang yang perlu ditolong. Dari dalam hatinya harus ada satu kebutuhan untuk ditolong, menyadari bahwa dirinya sakit, dirinya rusak. Ini semua akibat dosa, akibat terpisah dari Allah. Orang yang sakit itu adalah orang yang menyadari bahwa dirinya tidak berdaya. Yang dimaksud sakit oleh Tuhan Yesus selalu digambarkan lumpuh, buta. Lumpuh buta, tidak berdaya. Artinya lumpuh secara rohani, buta secara rohani. Lumpuh secara moral, buta secara moral. Lumpuh secara rohani, lumpuh secara moral. Itu artinya apa? Orang itu menyadari dan selanjutnya menyesali. Karena dosa telah memisahkan dirinya dengan Allah. Karena dirinya telah jatuh, tenggelam di dalam dosa. Nah, saudara mulai paham bukan? Mengapa dikatakan berbahagialah orang yang miskin di dalam roh, berbahagialah orang yang berduka cita. Nah, Yesus datang untuk menyembuhkan orang yang berdosa. Nah, saudara, jadi yang disebut poor in spirit di dalam ayat firman Tuhan yang tadi penjelasannya saya jadikan satu, supaya kita bisa paham tentang apa itu berduka cita. Saya akan mencoba menambahkan sedikit pengertian tentang miskin dalam roh, poor in spirit. Itu adalah orang yang menyadari dirinya tidak berdaya. Tidak berdaya untuk menolong dirinya sendiri akibat dosa yang sudah ada menguasai hidup dia. Dirinya betul-betul lumpuh. Saya jadi ingat. Jadi kalau kita ini orang Kristen, kita hidup untuk menyaksikan, untuk testimoni atau untuk bersaksi tentang kekristenan kita, maka fungsi kita terhadap orang lain, yaitu orang-orang yang masih ada di luar Tuhan, orang yang berdosa, maka saya berpikir fungsi kita itu seperti krek, saya bilangnya krek.
Tapi kalau bahasa Inggrisnya disebut crutch, penopang, tongkat penopang. Orang yang perlu berjalan dengan benar itu perlu tongkat penopang. Kalau enggak, jalannya jadi terpecok-pecok, jalannya jadi tidak lurus. Jadi tidak lurus karena timpang atau kakinya tidak bisa berfungsi dengan baik karena ada kelumpuhan dan sebagainya. Nah, tiang penumpang atau bukan tongkat penumpang itu sebetulnya fungsi kehidupan kita semua sebagai orang Kristen. Menolong orang supaya dia bisa berfungsi dengan baik, berfungsi dengan baik. Jadi orang yang miskin dalam roh itu orang yang menyadari kebangkrutan secara rohani. Jadi benar-benar hidupnya tidak berdaya, tidak mempunyai satu relationship. Hidupnya tidak terhubung dengan sumber dari segala sumber, yaitu terhubung dengan Allah. Tentu orang yang demikian ini hidupnya sangat galau. Ketakutannya luar biasa. Dia selalu didorong dengan kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan. Sehingga dia berusaha untuk menutup, mencari jawaban atas kegelisahan, atas ketakutan, atas kekhawatirannya. Dan selanjutnya untuk itu kemudian melakukan berbagai upaya untuk supaya bisa mengatasi ketakutan, kegelisahan, dan kekhawatirannya. Nah, orang yang miskin di dalam roh ini orang yang betul-betul menyadari bahwa dirinya najis secara moral di hadapan Tuhan. Dirinya itu tidak layak di hadapan Tuhan. Menyadari bahwa ada kehidupan atau kegembiraan yang sebetulnya sangat berarti yang Tuhan sediakan buat kita. Nah, itu adalah orang yang betul-betul miskin di dalam roh. Dia yang memerlukan Tuhan, membutuhkan Tuhan. Itu orang yang miskin di dalam roh. Dia yang tidak mengutamakan dalam dirinya menjadi sumber untuk bisa menjadi seperti yang dia inginkan, tapi dia sangat bergantung dan berserah kepada Tuhan. Nah, di dunia ini kita tahu ada keyakinan yang salah, ada cara pandang yang salah. Tadi saya katakan jalan yang salah dan cara yang salah, atau jalan yang palsu atau cara yang palsu. Kelihatannya caranya benar, tapi sebetulnya ujung-ujungnya menuju maut. Kelihatannya jalan itu lurus, tapi sebetulnya ujung-ujungnya bengkong, kan begitu. Jadi saya katakan itu ada false belief. False belief. Seperti apa false belief? Saya sebut aja beberapa contoh. Satu, independensi, kemandirian. Jadi orang itu selalu didorong untuk percaya diri. Di dalam dirimu ada hal-hal yang positif. Kamu harus meyakini siapa dirimu. Kamu harus meyakini ada potensi dalam dirimu. Jadi kamu harus kembangkan. Itu sebetulnya keyakinan yang salah. Ini bertentangan dengan apa yang dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di dalam roh. Berbahagialah orang yang berduka cita. Karena mereka akan memperoleh kerajaan Allah dan mereka akan selalu dihiburkan. Jadi kepercayaan diri atau yang biasanya disebutkan self-reliance, potensi diri, kemudian tentunya esteem, harga diri. Saudara tanpa menyadari, tapi saya hubungkan dengan sebuah filosofi atau cara pandang pemikiran orang yang disebut Abraham Maslow. Itu sebetulnya memberikan harapan palsu kalau mengikuti jenjang hierarki motivasi dari apa yang dikatakan oleh Abraham Maslow. Saudara perhatikan di dalam Lukas pasal 4 ayat 18-19 apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Tadi saya sebut lumpuh, terbelenggu, buta, tidak berdaya. Untuk membebaskan orang-orang tertindas. Dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Intinya, di tengah-tengah dunia ini yang sanggup memecahkan persoalan paling besar di dunia ini, yaitu dosa, dan dosa ini berakibat rusaknya, hancurnya manusia, cara pandang, cara pikir, keyakinan, hancur, rusak. Karena semuanya itu telah terpisah dari Allah. Yang dapat menyelesaikan dosa
dan kemudian dapat menghidupi yang namanya kerajaan Allah, kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita hanya melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, Roh Tuhan ada padaku dan telah mengurapi aku. Nah, sebagai pembanding, keyakinan kekristenan itu seperti apa? Yang berdasarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan di atas bukit. Yang pelajaran pertama, kedua, berbahagialah orang yang miskin di dalam roh, berbahagialah orang yang berduka cita karena dihidupkan, dan mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Ciri-cirinya adalah pertama, tentunya mengetahui bahwa Allah itu berdaulat atas segala yang terjadi, segala yang ada, atas diri kita, atas semua yang ada dan semua yang kita hadapi. God sovereignty. Jadi Allah itu yang berdaulat. Yang kedua, Allah itu menyediakan semua yang perlu dan Allah mencukupkan segala yang kita butuhkan. God's sufficiency. Yang ketiga adalah jaminan dari kasih Allah. Allah yang sudah memulai sesuatu, maka Allah yang menjamin dan memelihara sampai apa yang dimulai itu berhasil dan selesai. Nah, kemudian berikutnya lagi ada yang namanya obedience, surrender. Taatnya itu bukan karena untuk memperoleh apa yang kita inginkan, untuk mendapatkan sesuatu yang kita mau, maka kita taat. Tidak. Taat karena kita mengenal Allah, siapa itu Allah, dan kita berserah, karena itu adalah yang terbaik. Dan selanjutnya bersyukur. Nah, itu adalah antara lain, itu adalah yang disebut nilai-nilai kekristenan, keyakinan kekristenan. Dasarnya tentunya faith, love, and hope. Jadi, kesimpulannya, berduka cita itu maksudnya apa? Karena dikatakan yang berduka cita itu yang akan terus-menerus mendapat penghiburan. Berduka cita itu yang kemudian status berduka cita. Seseorang yang kondisinya berduka cita seperti apa yang Tuhan Yesus katakan, itu sesungguhnya yang akan merasakan dirinya akan selalu dihibur oleh Tuhan. Jadi berduka cita di sini maksudnya bukan duka cita akibat dosa. Bukan duka cita karena melakukan dosa. Bukan duka cita karena kegagalan, penderitaan, dan konsekuensi-konsekuensi akibat dosa. Bukan. Tapi duka cita di sini adalah suatu pengalaman, suatu duka yang mengalir keluar dalam bentuk penyesalan, dalam bentuk tetesan air mata yang menguduskan, yang menyucikan, yang membawa dia menjauh dari dosa dan mendekat kepada Tuhan, yang membawa dia menyesali keadaan dia tak berdaya karena dosa dan membutuhkan Tuhan. Dan air mata itu mengalir sambil dia berjalan makin dekat kepada Tuhan. Dengan kata lain, duka cita itu berduka bukan akibat dosa, bukan karena dosa mengakibatkan hal yang membuat dia berduka. Bukan. Duka ini karena menyesali dosanya, menyesali najisnya, noda-noda yang ada di dalam hati, di dalam hidup mereka, yang terus memotivasi hidup mereka makin menjauh dari Tuhan dan makin kehilangan pengharapan. Nah, orang yang merasa berada dalam ketidakberdayaan seperti ini di hadapan Tuhan, itulah yang merasakan duka cita. Di hadapan Tuhan dia merasa menyesal, merasa duka, sedih sekali, kenapa saya begini. Dia merintih di hadapan Tuhan dan dia datang kepada Tuhan mengungkapkan ketidakberdayaannya. Nah, pada saat itu dia akan merasakan Tuhan hadir, Tuhan menjamah, dan Tuhan menghiburkan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi, siapa yang diberkati? Nah, tentunya yang diberkati, yang mendapatkan warisan, yang mendapatkan berkat, atau saya katakan warisan, yang diberikan oleh Allah, itu adalah orang yang di dalam roh miskin. Rohnya itu merasakan kemiskinan, mengalami kemiskinan roh. Dan orang yang berduka cita, itu seperti apa? Ya tentunya orang yang menyadari dan menerima kekurangan mereka. Orang yang menyadari bahwa mereka itu berdosa. Mereka itu bersalah di hadapan Tuhan.
Hidup mereka telah terpisah dari Allah. Mereka itu menyadari kegagalan mereka dan ketidakberdayaan mereka. Mereka itu menyadari ketidaklayakan mereka dan kekosongan mereka. Dengan kata lain, saya katakan menyadari. Dengan kata lain, mereka itu jujur bahwa diri mereka, jujur tentang diri mereka. Dan mereka merasakan sangat menyesal, sangat berduka cita. Yang kemudian mendorong diri mereka menuju kepada kasih karunia Allah. Inilah orang yang akan selalu merasa diberkati Allah, karena tersedia kasih karunia Allah. Nah, jika sekarang pertanyaannya, coba saudara renungkan baik-baik. Jika saudara percaya bahwa tersedia anugerah Allah, dan saudara percaya tentang kedaulatan Tuhan yang sangat besar, lebih besar daripada kehilangan atau kekecewaan, maka kita bisa mengalami sukacita di tengah duka cita dan penderitaan. Pahami baik-baik, apapun yang terjadi, saat ini kita sedang terjadi kesulitan yang sangat besar. Bahkan tokoh-tokoh kunci di negara ini mengatakan keadaan kita ini sedang tidak baik-baik saja. Ini fakta, ini realita. Tetapi saat ini pula kita menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi ini dikendalikan oleh Tuhan. Allah tahu segala sesuatu yang terjadi ini ada di bawah kedaulatan Tuhan. Dan tersedia anugerah Tuhan bagi kita yang mempercayai Tuhan Yesus. Dan ini semua lebih besar dari segala keadaan yang ada. Pasti kita akan mampu melewati masa-masa sulit seperti saat ini. Puji Tuhan, haleluya. Saya akan akhiri dengan sebuah pertanyaan dan saudara jawab dalam hatimu. Nanti saudara bisa sharingkan di rumah. Di tengah kesulitan saat ini, di tengah kesedihan-kesedihan yang timbul karena situasi saat ini, apapun yang membuat saudara saat ini sedih, apakah saudara tetap mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Coba jawab. Coba jawab. Jawaban itu sangat menentukan. Saudara jawabnya seperti apa? Kemudian saudara ulang kembali kebenaran firman Tuhan. Apakah hidup saudara sudah memiliki gaya hidup kerajaan Allah? Apakah sudah seperti itu? Apakah hidup saudara sudah memilih jalan yang Allah sediakan melalui Tuhan Yesus Kristus? Dan apakah saudara sudah berjalan di jalan itu menurut cara seperti yang Tuhan Yesus ajarkan buat saudara dan saya? Berbahagialah orang hidup dengan gaya hidup kerajaan Allah. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kembali kepada kami. Menunjukkan jalan, menunjukkan respon kepada kami. Respon yang benar, cara hidup yang benar, gaya hidup yang benar. Di tengah-tengah dunia yang sudah tenggelam jatuh begitu dalam di dalam dosa. Supaya darah Yesus yang telah menyucikan kami, membuat kami menjadi baru. Memiliki suatu berkat yang besar. Kami boleh mengalami berkat yang besar akibat dosa kami yang sudah dihapus. Oleh karena kami menghidupi hidup yang baru dengan gaya hidup kerajaan Allah. Tuhan memberkati jemaat ini, kerinduan hamba-Mu. Biarlah setiap jemaat ini, setiap rumah tangga dan keluarga, mulai dari rumah tangga dan keluarga, mempraktekkan gaya hidup kerajaan Allah. Dimulai pemimpin keluarga dan didukung oleh semua seisi rumah tangga dan keluarga. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus datang, kami boleh tetap setia mengiring Tuhan. Karena barang siapa setia sampai akhirnya, itulah yang memperoleh mahkota kehidupan. Barang siapa yang setia adalah setia berjalan di jalan Tuhan dan setia menghidupi di jalan Tuhan dengan cara yang Tuhan ajarkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.